Selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan Bapak Ibu, orang tua wali, siswa-siswi SMP Negeri 5 Nabire. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas Kabupaten Nabire, yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 5 Nabire, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP Negeri 5 Nabire dan seluruh pengurus, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Permohonan maaf karena rapat yang rencananya sesuai undangan jam 8, namun kita tertunda hampir 1 jam. Kiranya dapat dimaafkan. Patut kita bersyukur atas kehadiran Tuhan, kasih penyertaannya yang sungguh indah dan luar biasa bagi keluarga besar SMP Negeri 5 Nabire di hari yang ke-27 di bulan yang pertama tahun 2023. Tuhan memberikan kita kemurahannya dengan segala berkat-berkat yang melimpah, kesehatan, kekuatan, semua bersumber dari Tuhan. Untuk kasih dan rancangan Tuhan bagi kita semua. Periode 2023-2025 SMP Negeri 5 Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, hari ini tanggal 27 Januari 2023. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu pihak sekolah dan orang tua wali. Kita akan sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Saya akan memimpin Bapak Ibu dalam doa. Kristen, Protestan, dan yang beragama lain silahkan menyesuaikannya. Kita berdoa. Bapak Ibu pengawas SMP MTS Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, yang saya hormati Ketua Komite SMP Negeri 5 Nabire, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik, dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan sekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai umat yang beragama, patut kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya, sehingga kita diberikan waktu dan kesempatan, terlebih napas kehidupan, sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara pemilihan pengurus komite SMP Negeri 5 Nabire periode 2023-2025. Selamat datang kepada Bapak Ibu orang tua, dan ucapan terima kasih banyak atas kehadirannya sehingga boleh ada di tempat ini untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan pemilihan pengurus komite. Pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu orang tua, saya kurang lebih 7 bulan ya pergantian kepala sekolah dari yang kepala sekolah yang lama, dan pada saya mengakui bahwa kita baru hari ini ketemu dengan orang tua. Ya.
kemarin memang penerimaan rapot, tapi langsung Bapak Ibu orang tua masuk ke dalam ruang kelas masing-masing. Ya, mungkin ada yang belum mengenal saya, ya. Jadi mungkin supaya orang tua juga mengenal saya, seperti kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya sudah mengajar dan mengabdi di sekolah ini juga kurang lebih 27 tahun. Ya, jadi saya tidak asing lagi bagi Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti rapat dengan orang tua, ya. Jadi saya guru dari sini juga sudah dari Januari 96, ya, saya di sekolah ini, ya. Jadi nama saya sesuai sudah disampaikan Pak Polen tadi, biasa disebut Ibu Kardina, ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya, kami mengadakan rapat atau mengundang orang tua Bapak Ibu untuk mengikuti rapat pemilihan pengurus komite, karena ketua komite masa periodenya sudah berlalu kemarin tahun 2022, ya. Ketiga ini karena kami kemarin kegiatannya ya sangat beruntun dan tidak ada celah untuk kita bisa itu, dan kebetulan waktu itu diminta bulan September kami ada mengikuti akreditasi sekolah, dan sudah keluar SK-nya per 6 Desember 2022. Sekolah SMP Negeri 5 Nabire terakreditasi unggul nilai A 92. Ya, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu orang tua juga dan ketua komite dan Bapak Ibu, terlebih Bapak Ibu pengawas, dan salah satunya tim penilai dan asesor juga ada di depan Bapak Ibu, yaitu Bapak Yusak Jumadiono, SPD MM. Ya, kepada Bapak Yusak yang sudah membimbing kami, dan Ibu Agustina Wiyawari SPD MPD. Ya, kalau bukan Ibu dan Bapak, ya kami tidak mungkin mendapatkan nilai A tanpa bimbingan Bapak Ibu pengawas. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Semoga kedepannya Bapak dan Ibu tetap diberkati. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terus komite sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah wali yang pada hari ini ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Kita patut menaikkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan, karena tadi oleh pembawa acara mengatakan kita sudah ada pada anak tangga ke-27, berarti kita baru saja meninggalkan tahun 2022, dan kita sekarang sudah berada di tahun 2023 yang masih panjang kalau kita lihat ke depan. Oleh sebab itu tidak ada salahnya saya juga mengatakan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, terutama kita ada, kita hidup tapi tidak sehat itu percuma. Jadi kita ada tapi juga harus sehat, supaya kita bisa melaksanakan segala aktivitas. Bapak Ibu yang saya hormati, momen kita pada hari ini yaitu rapat komite sekaligus pemilihan pertanggungjawaban komite lama dan pemilihan komite baru. Ini merupakan salah satu perwujudan kepedulian para orang tua terhadap pendidikan, terutama adalah pendidikan dari anak-anak kita yang ada di sekolah ini. Ya, cuma dari tadi saya dengan teman pengawas melihat, aduh, yang hadir ini paling banyak mama-mama. Padahal kita ini mau memikirkan dan membicarakan sekaligus mengatur pengurus yang baru 3 tahun ke depan. Ya, jadi periodenya 3 tahun.
Nanti kalau pemilihan habis masa 3 tahun mau dipilih lagi boleh dalam satu periode berjalan. Inilah yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, bahwa mungkin kita menganggap ini sebelah mata, tapi jangan. Karena kalau dulu kita memahami komite sekolah yang dulu dibilang BP3 itu kesannya mereka hanya cari dana untuk bangun-bangun, begitu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang sepak terjangnya komite sekolah itu sudah luas, dan tidak hanya masalah pembangunan, semua yang berhubungan dengan pendidikan itu komite ada di dalamnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pengawas Pembina, dan kita akan lanjutkan acara yang kelima, yaitu laporan pertanggungjawaban Ketua Komite. Dalam hal ini Bapak Ketua, Bapak Dr. Andes Roland Mambobo. Kami silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas SMP atau MPTS Dinas Kabupaten Nabire yang hadir, dan ya secara pribadi Pak Yus dengan Ibu Agustina yang selalu mendampingi kami sepanjang kami bekerja sebagai Ketua Komite di SMP Negeri Nabire. Saya akan menyampaikan beberapa hal secara singkat, mengingat waktu bagi kita untuk akan memilih pengurus yang baru. Yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih. Saya bekerja sudah 10 tahun, mulai tahun 2012. Waktu lalu Ibu Kepala Sekolah menyampaikan begini, ada rupanya kelas 7 ya, ada orang tua yang bertanya mengapa sampai saya 10 tahun. Saya ingin jelaskan, Pak Sinaga angkat saya tahun 2012. Waktu itu saya bertugas di Dogiai, di Bapeda. Terus saya bilang, ya waktunya sudah habis, sudah 2 tahun. Saya bilang, Pak, waktu sudah 2 tahun. Dia bilang, saya tambah 1 tahun lagi. Karena memang menurut beliau aturannya begitu. Jadi saya bilang oke. Kami bekerja, tidak lama beliau diganti. Lalu Pak Sinung Serwanto masuk. Begitu Pak Serwanto masuk, sudah tahun yang keempat. Saya bilang, Pak, kita pemilihan. Beliau bilang, aduh Pak, bantu saya dulu untuk pengadaan komputer. Karena alasan komputer saya pikir, oh ada bagusnya juga, oke, boleh. Kami jalan, lalu beliau putus di tengah, Ibu Nastiti lanjut. Ibu Nastiti lanjut, waktunya habis, saya dengan Pak Pendeta Manik, saya bilang kita satu paket, kita berhenti. Kami mengambil keputusan di sini untuk berhenti, lalu suatu saat, itu hari Minggu, saya tidak ke gereja. Istri saya juga bilang, sudah kau berhenti jadi ketua komite? Saya bilang, iya sudah. Kepala sekolahnya tentukan atau suruh satu ibu guru di sini yang satu gereja dengan satu jemaat dengan kami menyampaikan sama istri saya waktu ikut ibadah. Dia bilang, kami masih butuh bapak di sekolah. Jadi kepala sekolah minta saya, bapak lanjut. Kami pikir bapak ikut ibadah. Ibu pulang ke rumah kasih tahu, tapi saya bilang sudah nanti saja. Tidak lama kepala sekolah datang ke rumah. Saya belum pulang dari gereja, saya belum pulang ke rumah dari gereja. Akhirnya saya bilang ibu kepala sekolah, sudah itu aturan, itu hal sekolah, nanti di sekolah saja. Pagi saya datang, saya bilang kebetulan yang waktu itu adalah suaminya bapak ibu kepala sekolah dengan kepala sekolah. Jadi saya bilang, saya berhenti. Tapi mereka bilang, oh anakmu tinggal satu dan sedikit lagi menyelesaikan sekolahnya. Saya pikir-pikir, saya sayang lagi. Akhirnya masuk sampai hari ini. Tetapi hal yang utama bagi saya menjadi
ketua komite dalam hal ini bahwa saya melibatkan diri dalam pendidikan itu begini. Saya bekerja di Bapeda dan ada istilah IPM, itu dari PBB, Indeks Pembangunan Manusia. Itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah dari bidang pendidikan. Itu mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Yang kedua, IPM itu ditentukan oleh bidang ekonomi, makan yang cukup, sehat, pakai yang cukup, dan sebagainya. Yang ketiga, kesehatan. Nah, saya belajar tentang itu sehingga saya rela untuk bekerja. Itu hal utama saya rela. Oke, kita lanjut. Yang kedua, organisasi ini, komite, saya sudah susun anggaran dasarnya. Komite adalah organisasi orang tua, bukan organisasi dalam sekolah. Dia organisasi orang tua yang ada karena anak-anak sekolah. Jadi Bapak Ibu sebagai di sini diatur sebagai anggota karena Bapak Ibu anakmu sekolah di sini. Tapi nanti kalau keluar tetap menjadi anggota simpatisan. Diatur di anggaran dasar ini. Saya tidak sosialisasikan kepada Bapak Ibu pada waktu lalu. Karena waktu, saya minta waktu, tidak waktu. Artinya begini, ketuanya punya otoritas terhadap segala sesuatu, perencanaan, pelaksanaan, termasuk keuangan. Ya, nanti ketua terpilih ingat ya, apa yang saya pesan. Nah, oke, waktu singkat. Jadi, tadi saya bagikan kertas kepada Bapak Ibu, struktur. Itu struktur komite. Tadi Ibu pengawas bilang, dulu biasa dibilang panitia pembangunan apa namanya dibilang dulu ya, BP3 itu hanya bekerja secara fisik. Tapi komite zaman sekarang berdasarkan yang tadi disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah mengenai ya mungkin edaran dari kementerian, memang tugas komite itu kompleks, bukan hanya bangun fisik, tapi juga menyangkut pembinaan bidang-bidang lain. Jadi nanti Bapak Ibu lihat di situ. Dibuat rekapnya. Jadi saya baca rekapnya saja supaya cepat. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana komite tahun 2021 sampai dengan 2022. Juli, penerimaan 22.450.000, pengeluaran 240.000, saldo 22.210.000. Agustus 2021, penerimaan 2.190.000, pengeluaran 700, saldo 23.700.000. September 2001, penerimaan 18.470.000, pengeluaran 34 juta. Pengeluaran penerimaan 7.210.000, pengeluaran 5.643.000. Jumlah total tahun 2021 dengan 22 menjadi 60.115.000. Ya, itu laporan mengenai rekap keuangan.
sejak tahun 2012 sampai pada hari ini, saya akan mengakhiri tugas saya sebagai ketua komite. Saya menyampaikan banyak terima kasih karena dukungan Bapak Ibu, maka hal-hal yang kadang tidak bisa ditanggulangi oleh sekolah, Bapak Ibu bisa tanggulangi melalui komite. Baik pengambilan keputusan maupun perencanaan dan juga sarana prasarana berupa finansial. Saya tetap menghimbau Bapak Ibu untuk selalu menyetor 40.000 setiap bulan, karena betapa pentingnya partisipasi Bapak Ibu dalam meningkatkan mutu pendidikan peserta didik di SMP Negeri 5 Nabire. Saya tidak saya pantas memohon maaf kalau dalam tugas saya berbuat salah, baik kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu guru, tapi juga kepada Bapak Ibu sebagai orang tua, murid dan wali murid. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya telah menjalani tugas ini sebagai seorang birokrat, tapi juga sampai di sini. Dan saya ingin mengakhiri dengan rasa syukur kepada Tuhan bahwa saya telah menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk Bapak Ketua Komite, dan sebelum Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan, namun sebelumnya waktu kami berikan untuk Ibu Kepala Sekolah ada yang mau disampaikan. Kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu. Nah, Bapak Ibu, saya mohon waktunya sebentar ya untuk pertanggungjawaban keuangan ya. Perlu saya sampaikan sedikit, ada kekeliruan tadi tidak disampaikan. Memang di sini kami ada 2 bendahara. Sebelum pergantian Ibu tadi yang dibacakan yang 2022. Ya, ini 2018 sampai 2021 bulan Juli belum disampaikan. Jadi ada dari bendahara yang tadi Pak Jeffrey, ini saya sudah minta rekapannya, saya akan sampaikan kepada orang tua karena ada saldonya juga. Ya, jadi ini saldo per 10 September 2021 sebesar 10.344. Nah, di sini belum diserahkan ke bendahara yang kedua yang baru ya. Ini Ibu bendahara yang ada di depan kita, Ibu cantik ini dari Juli 2021 sampai sekarang. Yang Pak Guru yang tadi yang duduk di sini, dia dari bendahara 2017 sampai Juni 2021. Ya, jadi ada laporan keuangannya tadi, Ketua Komite belum laporkan. Jangan sampai sebentar ada tanggapan. Ya, jadi ada saldo 10.344.000 rupiah. Ya, jadi sedangkan yang bendahara yang baru ini ada saldo 60.115.000 rupiah. Itu per 31 Desember 2022. Nanti silakan Bapak Ibu orang tua ada tanggapan, itu haknya Bapak Ibu disampaikan untuk sebelum pertanggungjawaban diterima. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama yang saya mau tanyakan mengenai komite siswa ini sebesar 40. Apakah sebelum penentuan komite 40.000 per bulan ini sudah ada kesepakatan dari orang tua atau belum? Karena kami masih kelas 7, kami punya anak, jadi itu yang kami pertanyakan. Terus yang kedua,
ada, kalau misalnya ada 2 siswa dari satu keluarga yang sekolah di tempat ini, apakah disamaratakan satu anak ini dengan anak yang satu, ya sama-sama membayar 40.000 per orang. Itu saja. Terima kasih. Iya, langsung ditanggapi ya. Baik, seperti ini. Jadi orang tua datang, kami sampaikan, lalu orang tua setuju. Jadi hal ini telah disepakati oleh orang tua yang muridnya sudah tamat. Jadi tidak pernah kami istilahnya saya maunya. Kita selalu menggunakan, saya tadi katakan bahwa ini negara-negara hukumnya. Saya selalu bekerja dengan dasar-dasar yang jelas. Jadi ini kami sampaikan baik karena ibu bisa mengetahui, kami telah sepakati dan hal ini disetujui oleh orang tua murid yang sudah selesai. Yang kedua itu apa tadi? Oh ya, izin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komite. Kalau saya terkait dengan pemilihan kepengurusan ke depan, yang dimana disampaikan kita akan memilih ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah, disebutkan kita akan memilih 2 bendahara, tetapi menurut hemat saya, bendahara ini tidak perlu 2, Pak. Bendahara cukup 1. Mengapa demikian? Kalau kita pilih 2 bendahara, kecuali itu kita tangani program yang besar. Tetapi karena ini kan cuma di dalam lingkup komite, sehingga alangkah baiknya bendahara cukup 1, diberikanlah kepada pihak sekolah ataupun guru yang menangani khusus untuk bendahara komite. Nah, kalau misalnya di OPD, Pak, mengapa di situ ada masing-masing bendahara? Karena itu ada program-program yang turunan dari kegiatan-kegiatan, sehingga itu ada perlu bendahara dan pembantu bendahara. Nah, kalau misalnya ada 2 bendahara dalam satu ini, itu akan terjadi dualisme tanggung jawab, dan yang satu dengan yang satu akan tarik ulur, begitu. Sehingga untuk ke depan, mungkin lebih baik kita pilih bendahara cukup 1. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin yang pertama, baik komite, guru dan kita semua sepakat kita pulang jam berapa. Itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan laporan yang tadi disampaikan, berapa tahun sekali itu memang hal yang memang kita tidak harapkan, sehingga kami sarankan supaya laporan menurut kami yang paling efisien disampaikan per semester. Jadi saat anak-anak didik terima rapor, itu disampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan itu untuk ke depan. Itu tadi ada usulan dari teman 3 bulan sekali, tapi kami usulkan kalau bisa per semester. Sistem kami untuk pemilihan pada saat pagi hari ini menjelang siang adalah sistem aklamasi. Tadinya kami mau sediakan angket, tetapi saya koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Dan caranya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas bahwa yang dipilih suara terbanyak, kemudian susul sampai dengan kita dapat 6. Tadinya disampaikan 6 orang, yaitu ketua, kemudian wakil ketua, lalu sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Namun ada tanggapan juga kalau bisa bendaharanya 1. Sekarang dikembalikan ke Bapak Ibu. Apakah kita kembali kepada penyusung atau sudah ada bocoran nama? Yang pertama, kemudian ada, ya itu dari sekolah sudah mendapatkan 3 calon.
Artinya yang hari-hari berhubungan dengan kami sehingga kami tahu ada 3 orang. Ada 1 ibu, kemudian ada 2 bapak. Nanti ya, mari Bapak berdiri di depan. Kemudian Bapak iya. Mungkin selesai ini mohon untuk perkenalan nama saja, nanti selesai baru ya toh Bapak. Ya, nanti perkenalan nama mulai dari nomor ya di bagian ujung, selesai baru kembali nanti selesai. Mohon izin saya belakangi. Selamat pagi menjelang siang. Nama saya Alfi Kasma Berlan Tahu, dan saya ada di sini karena salah seorang anak saya yang baru masuk tahun ini kelas 7, dan aktivitas saya sebagai bekerja di bidang keagamaan. Saya pendeta dan saya melayani 1 sidang di Kimi, dan saya juga dipercayakan sebagai ketua daerah untuk menangani beberapa gereja dan pendeta-pendeta yang ada di tanah Papua, Papua Barat, dan sekarang Papua Tengah. Dan saya ada di sini sebenarnya agak sedikit khawatir dan tanda petik kalau dikasih nomor 1. Karena saya tadi lihat mendengar penjelasan, kemudian mekanisme dan aturan-aturan yang ada, saya kira ini tidak bisa bermain-main. Tapi karena ada di dalam hati saya yang mencintai dunia pendidikan, maka hati nurani saya tidak bisa menolak. Karena saya pun ada sampai hari ini karena dunia pendidikan yang saya sudah lewati. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Nama kami Moses Otto Nuriwari. Pekerjaan kami sebagai ASN. Sementara kami di distrik Jaur, kami menunggu posisi terakhir di provinsi Papua Tengah. Anak kami kelas 8 bernama Esther Gracilia Nuriwari. Mungkin demikian dari kami. Atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu, dan menyampaikan terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, nama saya David Remalja Supit, tempat tinggal saya di KPR Nabire, Blok F4. Saya boleh hadir di sini karena anak saya ada di kelas 8A atas nama Dinda. Tugas pekerjaan saya setiap hari, saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiai dan diberi tanggung jawab sebagai perencanaan dan program di Dinas Kesehatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bernama Christina Tin Kopang. Aktivitas sehari-hari sebagai dosen pada Prodi D3 Kebidanan, kampusnya ada di Sanoba. Saya hadir di sini sebagai sekretaris komite. Saya sudah yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa saya berkecimpung di sini mulai dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Sinaga sebagai pengurus komite pada bidang organisasi dan kesehatan, dan baru diangkat kemarin pada periode 2021 untuk menjadi sekretaris. Anak saya sudah lulus dari tahun 2021, sehingga sekarang saya hadir bukan sebagai wali murid tetapi
sebagai pengurus lama yang akan diganti. Terima kasih. Ya, selamat siang. Nama saya Toli Choa. Kerjaan saya sehari-hari, saya pengepul kulit masoi, saya karyawan swasta. Jadi saya selalu beli kulit masoi dari masyarakat. Jadi kegiatan saya sehari-hari itu. Dan saya di sini karena nama saya di sini ada Joseph Vito Febrian, kelas 7D. Demikian. Oke, terima kasih. Kalau Bapak Alfi anak tidak, maksudnya bukan mau pilih. Ya. 12. Kalau 191 berarti tidak pas. Oke. Iya, saya nomor 1. Ya. Saya nomor 1. Nomor 4. Nomor 2. Sabar satu dulu. Satu sudah ada 3. Satu break saja, Pak. Nomor 3. Baru 7 orang. Tadi saya tawarkan itu. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Kenapa saya mau lagi ini? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 1. Nomor 1. Ya? Nomor 1. 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. 1. 1. 4. Nomor 3. Nomor 1. 1. Nomor 1. Nomor 2. 3. 4. Nomor 4. Nomor 1. 1. 1. Nomor 1. 1. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Maaf. 1. 4. Nomor 1. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 1. 1 saja. Nomor 3. Nomor 4. 1. 1. 3. Nomor 4. 1. 1. Nomor 4. Nomor 1. 1. Nomor 1. 1. Nomor 4.
wabarakatuh. Bikin malu jadi satu-satu semua. Ya, semua sudah komitmen. 132. Kapolri dengan meraih poin 3. Nomor 4, Ibu Christine meraih poin 31. Nomor 3 dengan Bapak David meraih poin 16. Nomor 2, Bapak Moses meraih poin 9. Dan yang paling terbanyak diperoleh oleh Bapak Pendeta Alfi dengan jumlah 132 poin. Ya, Pak Yoyo, silakan. Bapak Pendeta Alfi atau nomor urut 1 sebagai ketua komite yang baru. Kemudian wakil ketua adalah Ibu Christine dengan jumlah suara 31. Kemudian sekretaris 1 David dengan jumlah perolehan nilai 16. Kemudian sekretaris 2 jumlah nilai 9 Moses Noriwari. Kemudian Pak Poli dengan jumlah nilai 31. Ya. 3, sorry, mata kabur. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, telah terpilih pengurus komite SMP Negeri 5 yang baru. Hari ini kami secara terima saya menyerahkan dokumen yang ada berupa anggaran dasar dan surat keputusan mengenai sumbangan partisipasi orang tua, laporan dalam arti uang secara cash nanti diserahkan oleh bendahara. Dan sebenarnya saya minta untuk hari ini semua kami serahkan, tapi nanti saya baru bicara dengan bendahara, nanti akan diserahkan kepada pengurus yang baru. Saya bangga karena ternyata ada yang masih mau melanjutkan. Pendidikan sangat penting bagi generasi kita. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat siang.
Bapak Ibu yang terpilih, tugas yang berat yang belum terlaksana tadi sempat disinggung oleh ketua komite yang lama. Rencana kami merindukan untuk punya aula atau ruang serbaguna di tempat ini karena itu sangat-sangat banyak fungsinya. Di antaranya kami bisa melaksanakan kegiatan mungkin olahraga yang sifatnya bisa di dalam ruangan, kegiatan perpisahan, terutama ibadah yang biasa kami laksanakan setiap bulan. Jadi sekolah ini sebenarnya sangat membutuhkan ruang serbaguna atau aula. Kiranya ini tugas berat ini akan bisa diemban oleh pengurus yang baru. Ya.